Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayil asqam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapa dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allahu Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla wa Ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita, pembacaan hadis sahih pilihan yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita masuk pada hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau berdua, meridhai Abdullah dan meridhai ayahnya yang bernama Abbas. Qala, berkata Abdullah ibn Abbas, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Pernah Nabi SAW melewati dua kuburan. Faqala, Nabi Muhammad berkomentar tentang penghuni dua kuburan tersebut, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya
dua penghuni kuburan ini sungguh sedang diazab dan sungguh sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Kedua penghuni kuburan ini diazab, disiksa, bukanlah dosa yang susah dan sulit mereka tinggalkan ketika hidup di dunia. Dua dosa ini sangat gampang, sangat mudah untuk mereka tinggalkan ketika hidup di dunia. Amma ahdahuduhuma, adapun penghuni kuburan yang pertama diazab, disiksa dikarenakan sebab fakana la yastatiru minal baul, tidak bersih dan tidak suci dalam masalah cebok atau istinja. Wa amal akhar, adapun penghuni kuburan yang kedua sebab disiksa dan diazab dikarenakan fakana yamshi bin namimah, dulu ketika hidup di dunia suka mengadu domba manusia. Fa akhadha jaridatan ratbatan, kemudian Nabi SAW mengambil satu buah pelepah kurma yang basah. Fashaqqaha nisfaini, kemudian pelepah kurma yang basah tadi dipatah oleh Nabi menjadi dua bagian. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan, patahan yang pertama ditancapkan oleh Nabi SAW di kuburan yang pertama. Kemudian patahan yang kedua dari pelepah kurma yang basah tadi ditancapkan oleh Nabi di kuburan yang kedua. Faqalu, para sahabat ridwanullah ajma'in bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa antum berbuat yang demikian? Patahan dari pelepah kurma yang basah antum tancapkan di dua kuburan tersebut. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa, semoga dengan sebab ini Allah Jalla wa'ala meringankan azab mereka berdua selama pelepah kurma ini masih basah, selama pelepah kurma ini masih belum kering. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 218, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 292. Kita kupas tuntas tentang hadis ini. Biasa yang menjadi pembahasan kita tiga bagian. Pembahasan yang pertama membahas tentang rawi hadis ini, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pembahasan yang kedua, kosakata yang ada pada hadis ini, mutaraddifat. Yang ketiga, pembahasannya adalah ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Pembahasan yang pertama yaitu berkaitan tentang rawi hadal hadis, bahwasannya rawi hadis ini yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Quraisy. Beliau ini kunyahnya, panggilannya Abul Abbas. Kunyah itu adalah sesuatu yang sunnah. Jika sekiranya kita punya anak, untuk penghormatan kepada orang itu memanggilnya dengan sebutan ya Aba Fulan. Misalnya anaknya namanya Ahmad, ya Aba Ahmad. Kalau istrinya kita panggil ya Uma Ahmad. Atau misalnya dia lebih bangga kepada kedua orang tuanya, kebetulan orang tuanya namanya misalnya Salim, ya Ibn Salim, wahai anaknya Salim. Nah, ini adalah kunyah, namanya panggilan. Abdullah ibnu Abbas panggilannya Abul Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu pamannya Nabi yang terkenal itu 4. 2 masuk Islam, 2 meninggal dalam kondisi kafir.
yang meninggal dalam kondisi kafir. Yang pertama Abu Talib, yang kedua Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yang sering dipanggil dengan panggilan Abu Lahab. Sedangkan yang masuk Islam, yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kedua Abbas. Nah, Abbas ini paman Nabi, punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah ini adalah sepupu Nabi SAW. Abdullah ibnu Abbas sangat jauh dari sudut pandang umur dengan Nabi. Lebih 20 tahun Nabi tersebut lebih tua daripada Abdullah. Bahkan Nabi Muhammad itu lebih mendekati umur dengan pamannya yang bernama Abbas. Itu cuma beda 2 tahun. Abbas lebih tua daripada Nabi SAW. Abdullah ibnu Abbas ini sahabat junior. Saking masih belianya saja, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Abdullah ibnu Abbas itu baru balik. Baru apa? Baru balik. Ya kira-kira berumur 11 atau 12 tahun ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Meskipun demikian, Abdullah ibnu Abbas ini termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kalau diurutkan urutan yang kelima setelah Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dausi Al-Yamani, nama asli daripada Abu Hurairah. Yang kedua Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian yang ketiga Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian yang keempat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang kelimanya adalah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini terkenal sangat mumpuni dengan ilmu din dan agama. Bahkan panggilannya dengan sebutan Bahrun, lautan, karena lautan ilmu ada pada Abdullah ibnu Abbas. Didoakan oleh Nabi ketika masih kecil, ya sangat belia dengan doa berikut ini: Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia terhadap din dan agama ini, dan ajarkan dia pemahaman tentang ilmu tafsir. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an meninggal dunia di Taif pada tahun 68 Hijriyah, dan beliau meninggal dunia dalam kondisi ditangisi oleh sahabat-sahabatnya dan masyarakatnya, sampai-sampai Muhammad ibnu Hanafiyah, cucu atau cicit daripada Ali bin Abi Thalib, yang memimpin salat jenazah, mengatakan pada saat meninggalnya Abdullah ibnu Abbas, al-yawma mata rabbaniyun hadil ummah. Pada hari ini meninggal seorang yang rabbani, seorang yang mumpuni dalam masalah ilmu dan ahli ibadah dari umat ini, yaitu sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, itu singkat biografi dari seorang rawi sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, mutaraddifat atau mufradat, kosakata yang pada hadis ini. Kosakata yang ada pada hadis ini. Bikubraini, Rasulullah SAW melewati 2 kuburan. Ya, kuburan sebagaimana yang kita tahu, maudi'u dafnil mayyit, tempat memakamkannya mayit. Dan disebutkan, diceritakan bahwasannya ini adalah pemakaman yang ada di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Kemudian innahuma, sesungguhnya 2 penghuni kuburan ini, maksudnya sedang apa? Diadab dan disiksa oleh Allah Jalla wa Ala. La yu'adzabani. Di sini tidak lain Rasulullah ditampakkan tentang kejadian yang gaib. Pada waktu itu Nabi Muhammad tidak tahu tentang masalah yang gaib, termasuk kejadian yang ada di alam kubur. Pas melewati 2 kuburan tadi, Allah menampakkan tentang keadaan 2 penghuni kuburan tadi.
Sahabat tidak tahu, yang tahu cuma Nabi Muhammad. Dan khusus pada saat itu, aslinya apa? Nabi tidak tahu tentang apa yang terjadi di alam barzah atau di alam kubur. Nah, di sini kita katakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya itu kadang-kadang dibukakan oleh Allah Jalla Jalaluhu sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah yang gaib. Tapi sifatnya tersebut kita katakan tidak terus menerus. Ya, buktinya kejadian tentang masalah dua penghuni kuburan yang diazab dan yang disiksa tersebut, kejadiannya adalah pada saat itu saja. Makanya kata para ulama, annallaha ta'ala qad yakshifu adzabal qubri linnas idharan li ayatin min ayatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Ta'ala kadang-kadang itu membuka tentang azab kubur buat manusia sebagai bukti dan penampakan dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua penghuni kuburan tersebut diadab, disiksa bukan dosa yang susah dan sulit yang mereka tinggalkan. Ini dosa besar tapi sangat mudah untuk ditinggalkan. Tapi dikarenakan mereka melalaikan, itu dosa mengakibatkan mereka diazab di alam kuburnya. Yang pertama, la yastatiru minal baul. Apa arti la yastatiru minal baul? La yatawaqqa wa la yataharrazu minhu. Percikan air seni yang keluar dari kubulnya, dia enggak pernah jaga. Percikannya itu menempel di celananya, menempel di pakaiannya, menempel di kakinya, dibiarkan, tidak dibersihkan. Ya, seharusnya seseorang berjaga dan berhati-hati pada saat melaksanakan buang air kecil tersebut. Kalau dia misalnya berada di kamar mandi, paling tidak dia lepas celana, atau paling tidak mengangkat celananya tersebut, sehingga percikan air seni tersebut tidak menempel di celananya atau di kakinya. Nah, akibat dia tersebut tidak bersih dalam masalah istinja dan cebok, atau percikan-percikan air seni tersebut menempel di pakaian dia atau di celananya, dan dia tahu tapi dia remehkan, seakan-akan dianggap suatu hal yang biasa, sehingga membuat dia melaksanakan salatnya tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Karena kita tahu syarat sahnya ibadah salat kita apa? Suci daripada najasa, suci daripada najis, terutama 3 tempat. Badan kita harus suci daripada najis, pakaian kita harus suci daripada najis, dan tempat salat kita harus suci daripada najis. Dan kata Nabi SAW, kebanyakan manusia ini diazab dan disiksa di alam kuburnya dikarenakan apa? Masalah air seni, masalah air kencing. Kata Rasulullah, aksarun nas adaban fi kuburihim minal baul. Makanya hati-hati ya, kalau buang air kecil itu pastikan percikan air seni tidak menempel di celana atau di kaki kita, atau bagian-bagian tertentu yang dimana kita tahu hendaknya segera dibersihkan. Yang kedua, kana yamshi bin namimah. Penghuni kuburan yang kedua itu dosanya adalah suka mengadu domba manusia. Naam, ini sesuatu hal yang sangat ma'ruf. An-namimah itu adalah naqlul kalamin nas ba'duhum fi ba'din biqasdil idrar bihim wal ifsadu bainahum. Membawa ucapan manusia kepada yang lainnya untuk yang lainnya, tujuannya untuk merusak hubungan di antara orang yang berhubungan baik tadi. Ada orang yang bermasalah, kemudian kita tahu dua orang ini bermasalah, kemudian dia curhat kepada kita, curhatannya kita sampaikan kepada
orang yang menjadi musuhnya. Ini adalah apa? Adu domba. Tidak boleh yang demikian. Seharusnya kalau kita tahu ada dua orang yang bermasalah, sikap kita adalah untuk mengislahkannya dan mendamaikannya, bukan mengadu domba seperti itu. Taib, itu kosakata yang ada dalam hadis ini. Kemudian pembahasan yang ketiga dari hadis ini adalah ma yustafadu minal hadis, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama, al hadisu dalilun ala najasati baulil adami. Hadis ini menunjukkan tentang najisnya kencingnya manusia, mau yang tua ataupun yang muda, hatta bayi sekalipun. Kencingnya bayi, mau bayi laki-laki ataupun bayi perempuan, najis. Cuma bedanya, kalau bayi laki-laki yang tidak makan apa-apa kecuali ASI, kecuali air susu ibunya, itu berbedanya cuma masalah tata cara pembersihan kencing yang menempel di pakaian tersebut. Kita punya bayi laki-laki, dia tidak makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibu. Dia kencing di mana? Di pakaian kita. Cara pembersihannya sangat gampang sekali. Ambil air, kita percik-percikkan atau kita alirkan di kencing yang kena di pakaian kita tersebut, kemudian kita usap. Sebatas itu sudah suci. Tapi beda dengan kencing yang lainnya, hatta bayi perempuan. Ya, hatta bayi perempuan itu harus dibasuh, ya, dikucek-kucek sebagaimana lazimnya air seni kita yang dewasa ini menempel di pakaian kita atau di celana kita. Jadi yang jelas sepakat ulama, kencingnya manusia itu najis. Nah, yang kedua, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, al hadisu dalilun ala subuti adzabil qubur wa annahu haqqun yajibul imanu bihi. Hadis ini menunjukkan adanya tentang azab kubur, dan kita wajib untuk mengimani azab kubur itu ada. Nanti kalau meninggal dunia, manusia itu akan berhadapan tiga hal. Yang pertama, fitnah kubur. Fitnah kubur itu berkaitan tentang pertanyaan mungkar dan nangkir. Tiga pertanyaan yang begitu mudah untuk kita jawab di dunia, tapi di akhirat, di alam barzah, di alam kubur, cuma dorongan amal soleh kita saja yang membuat kita bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ini namanya apa? Fitnah kubur. Kalau antum lulus menjawab tiga pertanyaan ini, pastinya antum akan mendapatkan apa? Nikmat kubur. Kuburan antum akan dilapangkan sejauh mata memandang. Kemudian nanti akan dibukakan pintu jannah. Meskipun belum masuk, tapi antum bisa melihat kondisi surga yang akan dimasuki. Kemudian juga akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Tapi kalau tidak bisa menjawab dari fitnah kubur ini, maka dipastikan dia akan mendapatkan apa? Azab kubur. Dan azab kubur itu ada, dan hadisnya apa? Mutawatir. Mutawatir itu artinya kesahihannya, keabsahannya itu seperti Al-Quran. Kepercayaan kita kepada hadis yang mutawatir itu sama seperti kepercayaan kita kepada Al-Quranul Karim. Makanya ada doa yang itu menjadi hukum sunnah muakkadah, kita baca di akhir salat kita. Salah satu riwayat Imam Ahmad mengatakan ini doa wajib untuk kita baca sebelum salam. Doanya apa? Hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Azab kubur. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya fitnahnya Masih Dajjal. Taib. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan adalah annan namimata wa adama tanazzuhi minal bauli min asbabi adzabil qubur. Bahwasannya dosa suka mengadu domba manusia dan suka tidak bersih dalam masalah cebok atau istinja mengakibatkan dia tersebut diazab dan disiksa di alam kuburnya. Ada beberapa dosa sebab diazab di alam kubur. Dua di antaranya adalah apa? Suka mengadu domba manusia dan suka apa atau tidak bersih dalam masalah istinja atau cebok. Yang keempat, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan, annallaha ta'ala qad yakshifu adzabul qubur linnas idharan li ayatin min ayatin Nabi SAW au karamatin min karamatil wali wa huwa kullu mu'minin taqiyyin. Bahwasannya Allah Ta'ala kadang membuka azab kubur untuk manusia. Itu bisa didapatkan oleh Nabi. Tidak lain Allah ingin menunjukkan tentang benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bisa ditunjukkan kepada para wali. Wali itu siapa sih? Setiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Jadi syarat utamanya itu beriman. Artinya kafir tidak bisa untuk menjadi walinya Allah, tidak bisa menjadi kekasihnya Allah. Yang kedua adalah apa? Bertakwa. Bertakwa itu artinya apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla Jalaluh dan meninggalkan segala larangan Allah Jalla wa Ala. Jadi kalau ada orang mukmin, maaf, dia tersebut mengaku menjadi wali, tapi auratnya kelihatan kemana-mana, suka mabuk, tidak sholat, meninggalkan kewajiban, maka kita katakan apa? Dia bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Bukannya kekasih Allah, tapi kekasihnya syaitan. Dan semua kita ini sebagai yang beriman kepada Allah punya potensi untuk menjadi apa? Walinya Allah, menjadi aulianya Allah, menjadi kekasihnya Allah. Catatannya apa? Laksanakan perintah Allah dan jauhi segala larangan Allahu Jalla wa Ala. Maka dipastikan di situ insyaallah biiznillah kita akan menjadi auliyanya Allah, menjadi para kekasihnya Allahu Jalla Jalaluh. Nah makanya kan kadang seperti kasus Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar, itu mengangkat pintu bentengnya Yahudi Khaybar sendirian, ngangkat sendirian. Ketika terjadi kecamuk perang, ngangkat pintu benteng Yahudi Khaybar itu sendirian. Padahal itu pintu bisa terangkat kalau diangkat oleh 40 orang atau 50 orang. Ali sendirian ngangkat. Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya ketika terjadi perang Qadisiyah, itu bisa jalan di atas air, atas kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Nah tapi itu terjadinya bukan terus menerus, kadang-kadang gak disadari. Kayak kasusnya Ali ketika selesai perang Khaybar, kata sahabat-sahabatnya, ya Ali, Masya Allah, ngangkat pintu benteng Khaybar sendirian. Kata Ali, masa sih? Gak mungkin. Ali mencoba lagi ngangkat, geser kagak. Nah itu menunjukkan apa? Kejadian kekuasaan Allah yang Allah berikan tersebut untuk para kekasihnya itu bukan berarti keinginan. Ayo Sat terbang Sat, nggak mungkin lah. Sat, ayo Sat terjun Sat, nggak usah pakai lewatin apa parkiran-parkiran yang keliling putar-putar ini. Nggak bisa. Kita katakan bahwasannya itu kembali kepada keinginan Allah Jalla wa Ala
tapi bisa jadi kadang-kadang ditampakkan oleh Allahu Jalla wa'ala untuk kekasihnya atau untuk para wali Allahu Jalla Jalaluh. Termasuk kejadian tadi, alam barzah, alam kubur itu kan gaib, tapi pas kejadian itu Rasulullah ditampakkan tentang dua penghuni kubur yang sedang disiksa dan diadab. Yang kelima, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Al-hadisu dalilun ala wujubi tanazzul insan min baulihi wa kadza sa'irul abwalin najasah wa dzalika bi ghuslil bauli wa izalati atharihi minal badani awis sawbi aw makanis salah wa tahrimi tasahuli bidzalika. Hadis ini menunjukkan wajibnya kita untuk membersihkan air seni kita atau kencing kita, karena air seni atau kencing itu apa? Najis. Dan begitu pun juga seluruh kencing-kencing yang najis lainnya. Sepakat para ulama berkaitan dengan najis yang ada pada manusia itu adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Semuanya itu apa? Najis, kecuali satu, yaitu apa? Air mani tidak najis. Yang keluar dari bawah itu air seni najis, keputihan najis, darah, baik darah haid, darah istihadah, darah penyakit, darah nifas, darah